Assalamualaikum, halo, perkenalkan saya Dedek Pratama. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik penulisan berita. Sebelum masuk kepada materi, tentunya kita harus tahu dulu apa itu jurnalisme dan jurnalistik. Terdapat banyak pengertian tentang jurnalisme dan jurnalistik oleh para pakar. Namun, banyaknya definisi oleh para pakar telah saya rangkum menjadi sebuah pengertian di mana jurnalisme adalah bentuk tulisan yang memberitahu orang-orang tentang hal-hal yang benar-benar terjadi, tetapi mereka mungkin belum tahu. Sementara jurnalistik dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah informasi sebelum akhirnya disiarkan atau dipublikasikan di halayak. Nah, pelaku dari jurnalisme dan jurnalistik ini sendiri adalah yang biasa kita kenal dengan sebutan wartawan atau reporter. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mulai mengupas lebih detail tentang bagaimana teknik penulisan berita. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan apa yang disebut dengan berita atau yang dikenal dengan berita. Namun sebenarnya apa itu berita? Apa pengertian berita? Apa definisi berita? Nah, apakah berita itu dapat dimaknai sebagai sebuah informasi atau semata-mata sebuah laporan atau hanya sekedar sebuah pemberitahuan? Terdapat banyak sekali para pakar yang mendefinisikan apa itu berita, khususnya oleh pakar-pakar jurnalistik. Namun, saya telah merangkum definisi berita atau pengertian berita untuk rekan-rekan semua, yang mana dalam perspektif saya atau saya mengartikan berita itu sebagai sebuah informasi atau laporan yang aktual yang memuat nilai berita. Nah, berbicara tentang nilai berita, setidaknya ada 4 nilai berita yang harus termuat di dalam sebuah berita, atau dalam proses penyusunannya nilai berita ini wajib atau idealnya mesti ada di dalam sebuah berita. Nilai berita yang saya maksud adalah cepat, nyata, penting, dan menarik. Di samping nilai berita, terdapat beberapa jenis berita yang mungkin pernah kita ketahui bersama, namun yang paling umum beredar atau menjadi bahan bacaan referensi oleh masyarakat adalah berita dengan jenis track news, khususnya hard news. Hard news merupakan berita yang memiliki nilai paling tinggi dikarenakan dia adalah berita yang paling update, berkualitas dibandingkan dengan berita-berita lainnya. Dan umumnya berita dengan jenis hard news menjadi berita utama pada media online maupun surat kabar. Dalam menulis berita, selain memperhatikan nilai dan jenis berita, juga yang terpenting adalah bagi kita wartawan maupun staf humas untuk memperhatikan unsur berita. Mungkin sudah tidak asing lagi juga bagi rekan-rekan unsur berita 5W1H, yakni who, what, when, where, why, dan how. Dalam penulisannya juga tidak serta-merta rekan-rekan menggunakan format sendiri, namun akan lebih baik jika rekan-rekan mengacu kepada format berita piramida terbalik, di mana dalam proses penyusunannya penulisan berita memuat hal terpenting terlebih dahulu di dalam sebuah berita. Coba kita lihat sampel berita di bawah ini, di mana umumnya staf humas, perusahaan atau instansi pemerintahan itu menulis dengan mengedepankan unsur waktu. Nah, penulisan yang seperti ini sedikit tidak lazim atau sangat langka di dalam dunia jurnalistik. Alangkah baiknya jika penulisan ini sedikit kita ubah untuk tata letaknya. Sebagai berikut, ini ada saya sediakan contoh berita yang sudah kita edit. Dari contoh ini dapat kita lihat bahwasanya untuk unsur when atau waktu dan juga unsur where atau tempat itu setelah unsur who dan what kita cantumkan terlebih dahulu dalam sebuah kalimat. Bagaimana menurut rekan-rekan? Apakah ini jauh lebih enak dibaca ketimbangkan yang sebelumnya? Dan juga menurut saya ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan berita yang diawali dengan unsur when atau waktu tadi. Nah, bagi rekan-rekan semua, di sini saya memberikan sebuah trik bagi rekan-rekan untuk menulis berita dengan lebih mudah dan juga cenderung cepat, di mana ini adalah sebuah formula yang juga saya sendiri menerapkan, yakni penulisan who, did, when, where, why, how. Nah, siapa melakukan apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Nah, untuk aspek when
Dan where itu tidak masalah untuk kita putar gitu, mau when dulu, where dulu. Namun untuk who, what, dan how dan why-nya masih tetap dalam format yang sama. Nah, di sini ada sebuah berita dari media nasional, salah satu media nasional, dapat kita lihat di mana mereka menulis Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Bandar Udara Internasional Kertajati pagi ini. Nah, di mana unsur who berada di depan, yakni Bapak Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan itu bandar udara, itu dia unsur what, dia meresmikan, melakukan peresmian. Untuk unsur waktunya tentunya sudah kita lihat di sini Kamis 24 bulan 5 2018. Untuk unsur tempat di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, untuk proyeksi bisa melayani penerbangan calon jemaah haji ini dapat dimaknai sebagai unsur why atau mengapa. Nah, masih dalam contoh yang sama, untuk paragraf yang saya beri tanda di lingkari merah ini adalah unsur how, bagaimana proses peresmian itu akan dilaksanakan. Bahwasanya di sini Bapak Presiden Jokowi selaku kepala negara akan didampingi oleh beberapa menteri dari kabinet kerja. Baik, mungkin itu contoh penerapan unsur berita 5W1H. Nah, dalam menyusun berita tentunya ada struktur naskah yang perlu kita perhatikan bersama, atau yang menjadi pedoman umum bagi kita dalam menulis berita. Suatu berita memiliki struktur berita yang terdiri dari judul berita atau head, teras berita, isi berita. Nah, untuk penulisan judul berita sendiri dalam media online sebenarnya tidak begitu panjang. Idealnya atau umumnya yang kami gunakan itu adalah 3-7 kata, di mana dalam penulisan judul ini sendiri harus mencerminkan isi, menarik, dan sebaiknya berupa kalimat efektif yang terdiri dari subjek, predikat, objek, atau yang kita kenal dengan istilah SPO. Namun demikian, di dalam penulisan judul ini juga kita dapat menyisipkan keterangan menjadi format SPOK, baik itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Setelah kita mengetahui untuk teknis penulisan judul berita tadi, ini saya berikan beberapa contoh judul berita yang baik. Kemenkes kirim dokter kejiwaan untuk gempa Aceh, di mana Kemenkes di sini berposisi sebagai subjek, kirim atau mengirim ini predikat, sedangkan untuk dokter kejiwaannya ini adalah objek. Untuk gempa Aceh itu adalah keterangan, itu sebagaimana yang saya sampaikan sebelum. Begitu juga dengan contoh-contoh judul berita selanjutnya. Ribuan masyarakat itu merupakan subjek, meriahkan atau memeriahkan ini merupakan predikat, maudu adakah rigowa atau sebuah acara atau tradisi di Sulawesi merupakan objek gitu. Nah, baik, tadi sudah disampaikan bahwasanya dalam struktur berita, struktur naskah berita adalah judul berita atau head, ada teras berita, dan ada juga isi berita atau tubuh berita. Tadi sebelumnya juga saya sudah sampaikan bagaimana menulis judul yang baik. Berikutnya kita akan masuk kepada struktur berita, yakni teras berita atau newslead gitu. Jadi dalam teras berita ini dimaknai sebagai paragraf pertama dalam naskah berita setelah judul. Artinya ketika menemukan sebuah berita, paragraf pertama berita itulah yang dimaknai dengan lead. Nah, di dalam menulis teras berita itu sendiri idealnya tidak lebih dari 30-35 kata atau 3 barisan ketikan. Namun demikian dalam praktiknya terkadang kita bisa menemukan 5-6 ketikan. Sebenarnya kalau dikatakan ini salah, tidak. Namun lebih kepada aspek efisiensi daripada penulisan teras berita gitu. Dalam menulis lead ini sendiri, hindari memulai teras berita dengan unsur berita, when atau where, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya gitu. Jadi jangan tanggal dulu, jangan hari dulu gitu, atau bahkan jangan lokasinya dulu gitu. Tulislah dengan format yang sudah disediakan. Trik yang saya sampaikan tadi, who did what, when, where, how, why. Dalam teras berita tentang peristiwa yang akan terjadi, unsur waktu, hari, dan tanggal tempat biasanya ditempatkan di akhir paragraf.
Sedangkan untuk penggunaan teras berita berupa kutipan langsung atau pertanyaan itu cenderung dihindari dalam penulisan, dikarenakan bukan salah, namun jika memungkinkan untuk dihindari ya dihindari. Jika memang mengharuskan untuk memuat kutipan ataupun pertanyaan di dalam lead berita, sebagai lead berita itu ya dilakukan kadang-kadang saja gitu. Baik, kita masuk kepada bagian selanjutnya, yakni news body atau isi berita. Isi berita ini sendiri merupakan detail dari fakta yang telah kita jabarkan pada teras berita atau lead dan juga pada judul. Nah, posisi isi berita ini sendiri berada di paragraf setelah lead, di mana lead berada di paragraf pertama, sementara untuk isi berita paragraf kedua dan selanjutnya. Untuk penulisan isi berita ini sendiri, dari setiap paragraf itu disarankan maksimum 60 kata atau kurang dari 10 baris. Nah, yang kedua, di dalam tiap-tiap paragraf yang kita tuliskan di situ memuat hanya satu ide berita saja, ide pokok saja. Dari tiap-tiap paragraf yang kita buat hanya berisi satu ide pokok atau gagasan utama. Untuk selanjutnya kita masuk kepada cara menulis berita dalam aspek penggunaan tanda baca, di mana kita harus memperhatikan penggunaan tanda baca, titik, koma dan sebagainya dalam penulisan berita sehingga makna dari sebuah paragraf atau kalimat itu dapat lebih jelas. Jika Anda ragu-ragu dalam penulisan penggunaan tanda baca dalam penulisan berita, maka saran saya untuk ditinggalkan saja. Selanjutnya pada aspek kutipan dan atribusi, di mana penulisan untuk atribusi itu dapat kita lihat biasanya pada umumnya terdapat saat menyudahi kutipan langsung dari sebuah kalimat atau dari sebuah paragraf. Umumnya atribusi ini digunakan dengan kata-kata. Baik, selanjutnya adalah struktur kalimat, di mana jumlah optimum kata di dalam sebuah kalimat itu adalah 14 sampai 16 kata. Hal ini disebabkan karena rata-rata para pembaca itu akan sulit memahami sebuah kalimat yang terdiri lebih dari 40 kata. Staf humas ataupun wartawan itu disarankan untuk mengubah satu kalimat panjang menjadi 2 atau 3 kalimat pendek. Jadi jangan diteruskan begitu penulisannya jika kalimat tersebut dirasa sangat panjang. Nah, berikutnya kita masuk pada ejaan dan kosakata. Untuk ejaan sendiri kita disarankan untuk memeriksa ejaan atau spell check di komputer sebelum kita mengakhiri penulisan berita. Selain itu juga kita mungkin bisa menggunakan Kamus Bahasa Indonesia untuk memeriksa kebenaran atas ejaan yang telah kita tulis. Untuk kosakata sendiri disarankan juga agar staf humas dalam penulisan berita itu menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami. Artinya kita jangan memaksa pembaca untuk membuka kamus demi memahami makna kata-kata yang kita cantumkan. Juga hindari jargon-jargon teknis, istilah-istilah ilmiah agar pembaca dapat memahami dan tidak berada pada fase kebosanan membaca berita yang kita sajikan. Baik, yang terakhir kita akan masuk pada tahapan menulis berita, di mana secara umum terdapat 4 hal yang harus kita lakukan sebelum kita menulis berita. Yang pertama adalah pengorganisasian fakta, yang kedua memutuskan teras berita, yang ketiga pemilihan kata, dan lalu yang terakhir mulai menulis berita. Baiklah, demikian pemaparan saya terkait materi tentang teknik penulisan berita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.